Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Australian. Aku Astrid, dan malam ini kita bakal masuk ke dalam cerita yang bikin bulu kuduk merinding, tapi juga penuh petualangan yang gak bakal kalian lupain. Judulnya, Misteri Harta Karun Bunian di Hutan Kerinci. Cerita ini berlatar lokasi di Jambi, di tengah hutan kerinci yang lebat dan penuh rahasia. Jadi, siap-siap ya, kita bakal ngikutin perjalanan Arman, seorang mahasiswa pecinta alam yang hidupnya berubah gara-gara harta karun. Tapi, ini bukan harta karun biasa ya guys. Ini milik Bunian, makhluk gaib yang katanya tinggal di dimensi lain. Penasaran? Yuk, kita mulai. Bayangin, kalian lagi hiking di hutan yang super lebat. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, suara burung dan serangga bikin suasana kayak di film petualangan. Tapi, di balik keindahan itu, ada rasa nggak enak yang nggak bisa dijelasin. Itulah yang dirasain Arman, seorang mahasiswa semester 5 dari Jambi yang hobi banget eksplorasi alam. Arman ini tipe cowok yang santai, tapi curious banget. Dia suka banget dengar cerita-cerita mistis dari neneknya tentang Bunian, makhluk gaib yang katanya hidup di hutan-hutan tua, punya kampung sendiri, dan kadang suka pinjem manusia yang nyasar. Suatu hari di akhir pekan, Arman mutusin buat solo hiking di hutan kerinci. Dia bawa ransel, tenda kecil, dan kamera buat ngerekam pemandangan. Tujuannya sederhana, mau nikmatin alam, sekalian nyari inspirasi buat tugas kuliah tentang ekosistem hutan. Tapi, hari itu, cuaca agak aneh. Langit mendung, tapi gak hujan. Kabut tipis mulai turun pas Arman masuk lebih dalam ke hutan. Dia gak terlalu khawatir, soalnya udah biasa trekking. Tapi entah kenapa, kompas di tangannya mulai gak jelas arahnya, dan GPS di ponsel ternyata gak ada sinyal. Arman cuman ketawa kecil. Hutan tua emang gini ya. Saat dia istirahat di dekat pohon beringin besar, Arman ngerasa ada sesuatu yang aneh. Di bawah akar pohon yang menjalar kayak ular, dia ngeliat sesuatu yang berkilau. Awalnya dia kira cuma sampah, tapi pas dideketin, ternyata sebuah peti kecil dari kayu. Ukirannya rumit banget, kayak bukan buatan manusia. Jantung Arman udah gak karuan, tapi rasa penasarannya lebih gede. Dengan hati-hati, dia buka peti itu. Dan, wow, di dalamnya ada perhiasan emas, permata, dan koin-koin kuno yang kelihatan super berharga. Arman gak percaya sama apa yang dia lihat. Ini harta karun. Serius. Tapi pas dia megang salah satu gelang emas, tiba-tiba angin kenceng banget berhembus. Daun-daun bergoyang hebat, dan Arman ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari balik pohon. Suara bisikan halus terdengar, kayak orang ngomong dalam bahasa yang gak dia ngerti. Arman buru-buru masukin peti itu ke ranselnya, berpikir, aku bawa pulang dulu saja, nanti aku laporin ke pihak berwenang. Tapi begitu dia melangkah, kabut makin tebal. Dia gak sadar kalau langkahnya udah bawa dia ke tempat yang bukan hutan biasa lagi. Kalian pernah gak sih ngerasa waktu kayak berhenti? Itulah yang Arman rasain pas dia nyadar dia udah gak di hutan kerinci yang dia kenal. Pohon-pohon di sekitarnya masih besar, tapi entah kenapa warnanya lebih cerah, kayak di filter Instagram. Udara terasa lebih ringan, dan ada aroma bunga yang gak bisa dia deskripsiin. Di kejauhan, dia ngeliat rumah-rumah dari kayu dengan atap daun, tapi desainnya aneh, gak kayak rumah adat manapun yang dia tahu. Dan ada orang-orangnya juga, tapi mereka gak sepenuhnya kayak manusia biasa. Wajah mereka rupawan, kulitnya mulus banget, mata berbonar, tidak ada filter melekukan antara hidung dan bibir atas, dan gerakan mereka anggun, hampir kayak nggak nyentuh tanah. Arman bingung, setengah mati. Dia nyoba ngomong sama salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan jubah sutra. Permisi, maaf, ini di mana ya? Pria itu cuma tersenyum, tapi senyumnya bikin Arman merinding. Kau sudah masuk ke kampung kami, anak manusia. Selamat datang di alam Bunian. Arman cuma bisa bengong. Bunian, makhluk dari cerita neneknya, beneran ada? Ternyata Arman udah nyasar ke dimensi lain, tempat tinggalnya Bunian. Awalnya dia panik. Dia nyoba cari jalan pulang,
tapi setiap langkah cuma bawa dia lebih dalam ke kampung itu. Orang-orang Bunian yang ternyata ramah tapi penuh misteri, ngasih dia tempat tinggal sementara. Kata mereka, manusia yang masuk ke alam mereka biasanya nggak sengaja. Dan kalau mau pulang, harus nunggu gerbang dimensi terbuka lagi, yang katanya cuma muncul di waktu-waktu tertentu. Arman, yang awalnya ketakutan, mulai penasaran sama kehidupan Bunian. Kampung mereka indah banget, kayak utopia. Nggak ada polusi, nggak ada gadget, tapi mereka punya teknologi aneh yang kayak sulap. Makanan mereka enak banget, dan musik yang mereka mainin bikin hati Arman tenang. Di sana, dia ketemu sama seorang gadis Bunian bernama Indah, yang cantiknya nggak wajar. Indah orangnya baik hati, suka cerita tentang dunia manusia, dan perlahan Arman jatuh cinta sama dia. Indah juga kelihatan suka sama Arman, meskipun ada aturan ketat di kampung itu. Bunian gak boleh menikah sama manusia. Tapi gak semua cerita cinta itu mulus kan? Di tengah kebahagiaan Arman, dia mulai ngerasa ada yang gak beres. Beberapa warga Bunian ngeliatin dia dengan curiga, terutama para tetua kampung. Arman juga mulai ngerasa peti harta karun yang dia bawa itu kayak berbisik di malam hari. Dia sembunyikan peti itu di bawah ranjang, tapi kadang dia mimpi buruk. Ada sosok gelap yang nyanyi dengan suara indah, tapi wajahnya berubah jadi menakutkan. Dan dia bilang, kembalikan milik kami. Sementara itu, Arman coba beradaptasi. Dia ikut kerja bareng warga Bunian, belajar bahasa mereka, dan bahkan mulai dianggap pendatang yang sopan. Dia juga punya rencana besar. Dia mau lamar Indah pakai salah satu perhiasan dari peti harta itu. Dia pikir dengan harta karun itu, dia bisa buktikan dia layak jadi bagian dari dunia Bunian. Tapi malam sebelum dia ngelamar, dia kepergok sama seorang tetua Bunian yang lagi memeriksa kamarnya. Pernah nggak kalian ngerasa jantungan pas ketahuan ngelakuin sesuatu yang salah? Nah, itulah yang dirasain Arman. Dan tetua itu, dengan mata yang kayak nyala api, ngomong, kau mencuri harta suci kami. Ternyata peti yang Arman temuin itu bukan sembarang harta. Itu harta suci yang jadi sumber kekuatan kampung Bunian. Tanpa harta itu, kampung mereka bakal melemah dan akhirnya lenyap. Arman coba ngejelasin bahwa dia nggak tahu, tapi tetua itu nggak mau dengar. Dia bilang, kau harus kembalikan harta itu, atau nyawamu, keluargamu di sana, dan juga gadis yang kau suka bakal bayar harganya. Arman gak punya pilihan lain. Dia nyoba minta maaf, tapi situasi makin buruk. Warga Bunian yang awalnya ramah mulai menjauhi dia. Bahkan Indah, yang Arman pikir bakal ngedukung, kelihatan bingung dan takut. Arman mulai nyadar, dia gak cuma nyasar di dunia lain, tapi juga bikin masalah besar. Dia mutusin buat kabur dan nemuin gerbang dimensi yang katanya ada di tengah hutan Bunian. Sementara itu, di dunia manusia, keluarga Arman panik. Arman udah hilang sehari di hutan Kerinci, dan gak ada kabar. Keluarganya minta tolong warga desa buat nyari, dan tim SAR juga dikerahin. Tapi, hutan itu kayak gak mau ngelupasin rahasianya. Ada yang bilang Arman mungkin diculik Bunian, tapi kebanyakan orang cuma gelengkan kepala. Itu cuma cerita hayal, kata mereka. Tapi, ibunya Arman ngerasa anaknya masih hidup, meski di tempat yang gak bisa dijangkau. Kembali ke Arman, setelah ngelabuhin penjaga dan ngelewatin hutan yang kayak labirin, dia akhirnya nemuin gerbang dimensi, sebuah lingkaran cahaya di tengah pohon beringin raksasa. Dengan hati deg-degan, dia loncat ke dalam, dan tiba-tiba dia udah balik di hutan Kerinci. Dia kaget banget pas ngeliat warga desa yang lagi nyari dia. Arman, kamu kemana aja? Mereka bingung, soalnya buat mereka, Arman cuma hilang sehari. Tapi buat Arman, dia ngerasa udah hidup bertahun-tahun di dunia Bunian. Arman balik ke rumah dan ceritain semuanya ke keluarganya. Awalnya, mereka gak percaya. Mana mungkin, Man, kamu cuma hilang sehari. Tapi, pas Arman buka ranselnya dan nunjukin peti harta karun itu, wajah mereka langsung pucet. Man, kamu bawa apa ini? Ini, waduh, gak beres. Arman cuma bisa nyengir kecut. Dia pikir, dengan balik ke dunia manusia, semua masalahnya selesai. Tapi,
dia salah. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan rumah Arman, keluarganya nemuin sebuah benda kecil, gelang emas yang sama persis kayak yang ada di peti harta karun. Tapi, gelang itu bergerak sendiri, kayak punya nyawa. Malamnya, desa mereka mulai dilanda kejadian aneh. Ada suara bisikan di malam hari, bayangan gelap yang muncul di sudut mata, dan beberapa warga bilang mereka mimpi buruk tentang sosok perempuan cantik yang nyanyi, tapi wajahnya berubah jadi menyeramkan. Arman mulai panik. Dia sadar Bunian gak bakal ngelupain harta mereka begitu aja. Dia coba buang peti itu ke sungai, tapi anehnya peti itu selalu balik ke kamarnya. Dia juga mulai mimpi tentang Indah yang kelihatan sedih dan bilang, "Kembalikan, Arman, sebelum terlambat." Tapi dia gak tahu caranya. Gerbang dimensi udah nutup dan dia gak tahu cara bukanya lagi. Desa mereka semakin kacau. Ada warga yang sakit tiba-tiba, tanaman layu, dan bahkan rumah mulai retak tanpa sebab. Arman ngerasa bersalah banget. Dia mutusin buat balik ke hutan kerinci, bawa peti harta karun, dan nyoba nemuin cara buat ngembaliin. Tapi perjalanan ini gak bakal mudah. Dia mulai ngerasa diikuti, dan setiap malam suara bisikan itu makin kenceng. "Kau tak bisa lari, manusia." Arman cuma manusia biasa, tapi dia gak nyerah. Dengan bantuan seorang dukun tua di desanya, dia akhirnya nemuin cara buat panggil gerbang dimensi lagi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dia harus masuk ke dunia Bunian lagi, dan mungkin gak bakal balik lagi. Malam itu, di tengah hutan, Arman berdiri di depan gerbang cahaya yang sama. Dia bawa peti harta karun, dan dengan hati berat, dia melangkah masuk. Di dunia Bunian, dia ketemu lagi sama Indah, yang ternyata masih nungguin dia. Tapi Indah bilang, harta itu bukan cuma soal emas, itu nyawa kampung. Kalau tidak dikembalikan, kau harus ganti dengan sesuatu yang setara. Arman bingung, tapi dia akhirnya ngerti. Dia harus ninggalin sesuatu yang dia sayang, mungkin nyawanya sendiri. Di detik-detik terakhir, Arman ngasih peti itu ke tetua Bunian. Tapi pas tetua itu buka peti, mereka kaget. Peti itu kosong. Ternyata harta karun itu gak pernah ada. Itu cuma ilusi, ujian buat uji hati Arman. Tetua Bunian akhirnya bilang, "Kau lulus ujian, manusia. Tapi ingat, dunia kami dan dunia kalian tak akan pernah sama." Arman boleh pulang, tapi dia gak boleh ceritain apa yang benar-benar terjadi di malam itu. Desanya pelan-pelan pulih, tapi sampai sekarang warga desa masih kadang ngelihat bayangan perempuan di hutan kerinci. Dan Arman, dia gak pernah hiking lagi. Katanya, setiap malam, dia masih dengar suara Indah nyanyi di telinganya. Sebelum aku akhiri, aku mau kasih 2 kutipan yang bikin kita mikir dari cerita ini. Pertama, jangan pernah ambil sesuatu yang bukan milikmu, karena kadang harga yang harus dibayar lebih besar dari yang kau bayangkan. Dan kedua, hati yang tulus bisa lulus dari ujian terberat, tapi luka dari kesalahan akan selalu meninggalkan bekas. Nah, teman-teman, itulah kisah misteri harta karun Bunian di hutan kerinci. Apa pendapat kalian? Kalau kalian jadi Arman, apa yang bakal kalian lakuin? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan share kalau kalian suka cerita ini. Oh iya, kalau kalian punya cerita misteri dari daerah kalian, share ke aku ya. Siapa tahu kita bisa bikin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan hiking sendirian di hutan ya. Bye-bye.